Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ibadur Rahman. Saya adalah staf pengajar di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai foto elektrolisis air, dan kita akan awali video ini dengan satu pertanyaan. Mungkinkah mengubah air menjadi hidrogen dengan bantuan sinar matahari? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai foto elektrolisis air, kita bahas dulu mengenai hidrogen sebagai bahan bakar yang sangat menjadi perhatian di dunia global pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kelebihan hidrogen, ya. Ada banyak sekali keunggulan hidrogen. Antara lain adalah karena hidrogen memiliki densitas dan nilai bakar yang lebih besar dari bahan bakar yang lain, ya. Artinya, dengan massa yang sama, hidrogen memiliki nilai energi yang lebih besar daripada bahan bakar yang lain. Kemudian yang kedua, hidrogen adalah bahan bakar yang ketika dibakar tidak menghasilkan emisi karbon yang bisa menyebabkan efek gas rumah kaca. Sehingga hidrogen dianggap sebagai bahan bakar yang bersih dan ramah lingkungan. Namun masalahnya, hidrogen tidak tersedia bebas di alam dalam bentuk gas hidrogen, gitu ya. Lalu dari mana kita mendapatkannya? Nah, saat ini hidrogen terbanyak dihasilkan dari proses reforming atau reformasi uap metana, di mana bahan bakunya masih menggunakan gas alam yang merupakan bahan bakar berbasis fosil yang tidak terbarukan. Kemudian diikuti juga oleh proses gasifikasi batu bara atau reformasi minyak bumi, yang lagi-lagi merupakan sumber energi tidak terbarukan. Hanya sekitar 4% saja hidrogen diproduksi dari sumber daya melimpah dan terbarukan, ya, seperti air. Sayangnya, proses produksi hidrogen dari air ini menggunakan teknologi elektrolisis yang konvensional, yang membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Nah, jika listriknya masih dihasilkan dari pembangkit yang berbahan bakar fosil, maka masalah emisi karbon yang menyebabkan efek rumah kaca ini masih belum terpecahkan. Kebutuhan energi yang besar untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen ini berasal dari karakteristik dari reaksi itu sendiri yang memang sangat endergonik, ya, yang membutuhkan energi yang sangat besar untuk melangsungkan reaksinya. Termodinamika reaksi menunjukkan bahwa dibutuhkan energi bebas minimal sebesar 237 kJ untuk bisa memecah 1 mol air menjadi hidrogen di katoda dan oksigen di anoda. Nah, sekarang apa sumber energi alternatif yang kita bisa manfaatkan untuk melangsungkan reaksi yang energinya besar ini? Nah, setiap kali kita berbicara tentang sumber energi yang besar, ya, yang terlintas di benak kita adalah energi matahari. Sebagai ilustrasi, data intensitas konsumsi energi global pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 adalah sekitar 19 terawatt. Padahal intensitas energi foton yang mencapai permukaan bumi adalah sekitar 89 petawatt atau 89.000 terawatt. Ini adalah angka yang luar biasa jika dibandingkan dengan intensitas konsumsi energi global yang hanya 19 terawatt. Artinya, jika kita melakukan perhitungan kasar neraca energi, kita akan mendapati bahwa jika kita memiliki sistem konversi energi foton dari sinar matahari dengan efisiensi 10% saja, maka kita hanya perlu mengambil 0,7% dari luas daratan di bumi ini yang digunakan untuk stasiun pengonversi energi demi memenuhi kebutuhan energi global. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah ditemukan teknologi yang efektif untuk memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi untuk menyulap air menjadi hidrogen? Sayangnya, sampai saat ini memang belum ada teknologi yang bisa dimanfaatkan pada skala besar, pada skala industri untuk keperluan tersebut. Namun, upaya ke arah sana memang sudah banyak dilakukan. Misalnya dengan teknologi fotoelektrokimia yang menggabungkan konsep fotokimia dan elektrolisis. Beberapa skema bisa diusulkan, misalnya skema yang kita sebut dengan PV electrolyzer, di mana konfigurasinya mirip dengan elektrolisis konvensional, namun sumber listriknya didapatkan dari proses fotovoltaik atau dari solar cell. Skema yang kedua, kita bisa menggunakan elektroda semikonduktor sebagai fotoanoda yang dapat merespon paparan foton
untuk menghasilkan pasangan pembawa muatan, yaitu elektron yang bermuatan negatif dan hole yang bermuatan positif. Kedua pembawa muatan inilah yang dimanfaatkan untuk melangsungkan reaksi pemecahan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, skema ini dapat mengurangi secara signifikan kebutuhan listrik sebagaimana pada elektrolisis konvensional, karena sebagian kebutuhan energinya dipenuhi oleh foton dari sinar matahari. Atau skema yang ketiga, yaitu sistem hibrid, yang menggabungkan skema yang pertama dan skema yang kedua, di mana kebutuhan akan listrik konvensional itu berpotensi untuk bisa dihilangkan sama sekali dengan penggunaan fotoanoda semikonduktor yang dikombinasikan dengan pemanfaatan konversi foton menjadi listrik oleh modul solar cell. Skema lain yang juga berpotensi untuk bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai pengganti listrik konvensional yaitu menggunakan sistem tandem fotoelektroda, di mana tidak hanya anoda yang berbahan semikonduktor, tetapi juga katodanya. Ya, jadi di anodanya kita bisa menggunakan semikonduktor tipe N, sedangkan di katoda kita bisa menggunakan semikonduktor tipe P. Dengan demikian kita bisa menghilangkan ketergantungan listrik konvensional untuk memproduksi hidrogen dari air. Saat ini memang upaya untuk memproduksi hidrogen melalui fotoelektrolisis air masih pada tahap pengembangan yang terus berkelanjutan. Fokus utamanya adalah bagaimana mendapatkan material elektroda semikonduktor yang efektif, stabil, dan murah. Selain itu, konfigurasi dan desain reaktor serta strategi scale up-nya juga masih terus dikembangkan. Dan jika kita telusuri lebih jauh, literatur pada topik ini, kita akan mendapati antusiasme yang luar biasa pada potensi produksi hidrogen dari air berbasis sinar matahari. Oke. Kalau kita kembali ke pertanyaan pertama, mungkinkah hidrogen dihasilkan dari air dan sinar matahari? Jawabannya ada pada seberapa besar upaya kita untuk terus menggali ide dan berinovasi untuk mendapatkan skema teknologi yang tepat. Dan jawaban ini mungkin tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat atau dengan harga yang murah. Namun sudah menjadi tugas kita bersama untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita demi kemaslahatan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.